Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Ardani, NIM 180101185 untuk matkul perencanaan strategis sistem informasi. Kali ini saya akan mereview mengenai jurnal yang berjudul Perencanaan Strategis Sistem Informasi atau Teknologi Informasi di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya yang merupakan hasil penelitian dari Purnomo Yogi Dewantoro dan Febrilian Samapa melalui Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri volume kedua nomor 2 pada bulan November 2017. Pendahuluan, Balai Riset Standarisasi atau Baristan Industri Surabaya merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Baristan Industri Surabaya merupakan satu dari 23 balai riset yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Penelitian Industri atau BPPI. Kegiatannya yang utama dari Baristan adalah penelitian dan pengembangan, pengujian dan sertifikasi bahan, alat, dan produk, serta pengembangan SDM dalam bentuk bimbingan, konsultasi, dan pelatihan. Selain itu, Baristan Industri Surabaya dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya merujuk pada suatu rencana strategis atau Renstra, di mana Renstra merupakan rincian strategis bisnis dari Baristan Industri Surabaya yang diperbarui setiap 5 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk mencapai program apa saja yang harus dilaksanakan. Baristan Industri Surabaya memiliki asas teknologi informasi atau TI untuk membantu kegiatan-kegiatan bisnisnya. TI berfungsi sebagai pembantu kegiatan operasional yang menjadi pendukung keberhasilan strategis. Untuk penelitian ini, solusi pertama adalah penyusunan strategis sistem informasi teknologi SI atau TI dengan metode WORD dan PPART yang merupakan metode perencanaan yang bertujuan untuk menghasilkan strategi sistem informasi atau teknologi informasi yang selaras dengan strategi bisnis. Pengelolaan sistem informasi dan atau teknologi informasi di Baristan Industri Surabaya memiliki permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, belum terdapat dasar atau pedoman untuk menentukan kebutuhan kapasitas SI atau TI di masa mendatang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Baristan Industri Surabaya. Kemudian kedua, belum terdapat pedoman yang sistematis untuk perencanaan dan evaluasi program-program kerja TI atau teknologi informasi dalam rangka mendukung pencapaian rencana strategis Baristan Industri Surabaya. Kemudian tujuan dari metode ini adalah yang pertama, meneliti apakah metode WORD and PPART sesuai yang diimplementasikan di Baristan Industri Surabaya untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi atau teknologi informasi dan memberikan basis pada strategi sistem informasi dan TI yang sesuai dengan kondisi dan batasan yang dihadapi. Yang kedua, meneliti kemampuan metode WORD dan PPART untuk menghasilkan usulan-usulan strategis SI atau TI yang mendukung pencapaian rencana strategis di Baristan Surabaya. Kemudian ini adalah skema penelitiannya, bisa dilihat. Kemudian tahapan-tahapan yang berdasarkan skema tadi, yang pertama adalah tahap pendahuluan. Tahap ini merupakan awal penelitian, dilakukan dengan penentuan latar belakang, kemudian merumuskan masalah, serta menetapkan tujuan penelitian dan manfaat yang hendak dicapai. Tahapan kedua adalah pengumpulan data dan informasi. Tahap ini merupakan tahap untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait objek penelitian yaitu Baristan Industri Surabaya. Cara-cara yang diambil antara lain dengan wawancara, observasi langsung, dan studi atas dokumen-dokumen yang terkait dan studi literatur. Kemudian tahap yang ketiga atau tahap selanjutnya adalah tahap pemahaman situasi terkini. Tahap ini bertujuan untuk memahami kondisi terkini yang sedang dihadapi baik oleh organisasi secara keseluruhan maupun pada aspek sistem informasi atau teknologi informasi. Akan dilakukan analisis lingkungan internal maupun eksternal. Agar lebih jelas, analisis kondisi Baristan Industri Surabaya secara keseluruhan dipisahkan dari analisis kondisi sistem informasi. Lingkungan internal Baristan Industri Surabaya dianalisis dengan analisis bisnis strategi dan balance scorecard. Lingkungan eksternal yang dihadapi Baristan Industri Surabaya dianalisis dengan analisis PES dan Porter Five Forces. Untuk lingkungan internal SI dan TI, penelitian ini untuk mempelajari sumber daya apa saja yang dimiliki oleh Baristan Surabaya terkait dengan sistem informasi dan teknologi informasi. Tahap selanjutnya adalah tahap penentuan kebutuhan untuk masa depan. Tahap ini mempelajari mengenai kondisi sistem informasi atau teknologi informasi yang diinginkan untuk masa depan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya dalam tahapan yang dilakukan analisis value chain, kemudian analisis critical success factor. Hasil dari kedua analisis ini akan menjadi masukan bagi analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang akan diinginkan di masa depan. Selanjutnya adalah tahap formulasi strategis. Dalam tahapan ini,
Strategi SI ataupun TI akan disusun. Ada 3 jenis strategis yang akan dihasilkan dalam tahapan ini, yaitu strategi sistem informasi bisnis, strategi teknologi informasi, dan strategi manajemen sistem informasi atau teknologi informasi. Strategi SI bisnis ini akan menjadi pedoman untuk menjamin bahwa sistem informasi agar mendukung pencapaian sasaran bisnis. Strategi TI akan menjadi rekomendasi mengenai infrastruktur atau perangkat keras dan pengembangan keahlian SDM agar sistem informasi berjalan sesuai dengan harapan. Strategi manajemen SI atau TI akan menjadi rekomendasi mengenai tata kelola SI dan TI. Tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan portfolio aplikasi. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan portfolio aplikasi yang merupakan rekomendasi dari aplikasi-aplikasi apa saja yang diperoleh di masa depan. Portfolio ini disusun berdasarkan strategi SI bisnis yang diperoleh melalui McFarland Strategy Grid. Kemudian hasil pembahasannya ya. Analisis kondisi lingkungan bisnis eksternal baristan industri memberikan gambaran peluang, opportunities, dan ancaman threat yang dihadapi. Sedangkan analisis kondisi internal bisnis baristan industri Surabaya memberikan gambaran keunggulan atau strength dan kelemahan atau weakness yang dimiliki. Analisis SWT dilaksanakan untuk mengetahui strategi baristan industri Surabaya. Hasilnya seperti digambar di kuadran di samping ini. Dari gambar kuadran disimpulkan bahwa baristan industri Surabaya berada pada kuadran 3 atau posisi ST. Baristan Surabaya perlu memanfaatkan dan meningkatkan kekuatan internalnya untuk mengatasi berbagai ancaman yang terjadi. Baristan Surabaya juga perlu mengurangi dan menutupi kelemahannya serta keunggulan dan kekuatan dibanding dengan kelemahan tidak besar atau kurang dari 0,1%. Kemudian hasil dari pembahasan penelitian ini, yang pertama portfolio aplikasi SI Baristan Industri Surabaya dianalisis sebagai bagian dari analisis kondisi sistem atau TI yang tengah berjalan. Tiap aplikasi dari portfolio yang diklasifikasikan sesuai dengan McFarland Strategy Grid dengan menggunakan metode Word and Prepared tahun 2002. Hasil klasifikasinya adalah sebagai berikut. Untuk strateginya, aplikasi SIP atau Sistem Informasi Pelayanan, high potensial yaitu SMS Center, website promosi maupun dashboard kinerja. Kemudian strategi key operasionalnya itu untuk high potensialnya adalah support dan aplikasi SNI Corner. Hasil pembahasan proses identifikasi Critical Success Factor atau CSF menghasilkan 7 CSF dari Baristan Industri Surabaya sebagaimana pada tabel di bawah ini. Untuk CFS 01, deskripsinya yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan, kebutuhan data informasinya yaitu data lead bank yang sedang atau tengah berjalan. CSF 02 dengan melaksanakan layanan ISO 9001-2008, untuk kebutuhan data dan informasinya yaitu sistem informasi layanan, sistem monitoring indeks kepuasan pelanggan. CSF 03 dengan melaksanakan akreditasi jurnal, kebutuhan data dan informasinya yaitu sistem penerbitan jurnal secara online. CSF 04 untuk deskripsinya yaitu dengan melaksanakan pemasaran hasil liban jurnal layanan teknik, pelatihan, dan konsultasi dari Baristan Industri Surabaya. Sedangkan kebutuhan data dan informasinya yaitu sarana promosi secara elektronik dan sarana komunikasi dengan dunia industri. CSF 05 dengan mengembangkan kemampuan SDM Baristan Industri Surabaya. Untuk deskripsinya, sedangkan kebutuhan data dan informasinya yaitu data kepegawaian dan riwayat pendidikan dan pelatihan. CSF 06 dengan meningkatkan sarana laboratorium Baristan Industri Surabaya. Untuk kebutuhan dan data informasinya yaitu data sarana perlengkapan dan BMN Baristan Industri Surabaya. Kemudian kedua, sistem pengadaan secara online. CSF 07 untuk deskripsinya yaitu mendirikan dan menjalankan sistem pengendalian internal. Untuk kebutuhan data dan informasinya yaitu data keuangan dan data pencapaian strategis. Merupakan hasil data pembahasan yaitu proses identifikasi Critical Success Factor atau CSF menghasilkan 7 CSF dari Baristan Industri Surabaya sebagaimana tabel berikut ini. Nomor 1, usulan langkah strategis yaitu membuat sistem baru yaitu sistem informasi kegiatan Libang Baristan Industri Surabaya. Untuk respon dari pejabat, dari seksi pejabat yaitu disetujui. Kedua, memperbarui SIP, dari responnya adalah disetujui tetapi beberapa filter ada yang pembaharuannya tidak diprioritaskan. Kemudian usulan langkah strategi yang ketiga yaitu memperbarui dashboard kinerja. Oleh responnya disetujui oleh pejabat. Kemudian keempat, memperbarui SMS Center. Diterima
tetapi tidak diprioritaskan. Kemudian kelima, memperbarui SNI Corner, responnya adalah ditolak. Kemudian keenam, membuat suatu sistem baru yaitu sistem survei kepuasan pelanggan, responnya adalah diterima tetapi tidak diprioritaskan. Kemudian ketujuh, membuat sistem baru yaitu sistem informasi arsip dan dokumen. Kemudian respon dari pejabat yaitu disesuaikan sebab ada rencana semula dari kantor pusat Kemenpindak, Kemenperin. Kemudian kedelapan, mengganti website promosi Baristan Industri Surabaya dengan website yang lebih baru. Respon dari pejabat disetujui. Memperbarui infrastruktur perangkat keras Baristan Industri Surabaya. Responnya disetujui. Membuat baru dokumen rencana strategi SI dan TI dan master plan SI disetujui. Memperbarui serta pengarsipan dokumen dan catatan operasional pengelolaan SI atau TI disesuaikan dengan rencana pusat. Kemudian memperbarui koordinasi tim pengelolaan TI diterima tapi tidak diprioritaskan. Kemudian untuk poin keterangan yaitu masukan dan tambahan dari Baristan yaitu harus membuat sistem baru sistem informasi publik. Hasil dari pembahasan tersebut yaitu bahwa dari tabel yang di atas tadi, bahwa dari semua usulan hanya satu yang ditolak sepenuhnya. Usulan lainnya diterima sepenuhnya, disesuaikan, atau walau diterima tetapi tidak diprioritaskan. Kondisi Baristan yang menghadapi berbagai keterbatasan menyebabkan perlunya prioritisasi. Proses prioritisasi memungkinkan penyusunan strategi SI dan TI yang dapat segera menjembati kebutuhan SI dan TI dalam batasan yang ada dan tetap membuka kemungkinan untuk langkah yang di luar batasan untuk implementasikan bila kondisi lebih baik atau memungkinkan. Kemudian yang kedua, adanya langkah tambahan yang diusulkan melalui suatu kegagalan dari identifikasi kebutuhan SI atau TI. Kegagalan ini disebabkan adanya tuntutan baru dari pemerintah pusat dan masyarakat yang muncul setelah dokumen Renstra disetujui dan digunakan. Munculnya tuntutan baru dari pemerintah dan masyarakat merupakan suatu perkembangan baru yang tidak terlingkupi dalam Renstra. Diharapkan dalam 2 tahun setelah Baristan Industri Surabaya memulai atau mengimplementasikan langkah-langkah utama strategi SI dan TI, Baristan akan memiliki dokumen Restra SI dan TI dan master plan SI serta portfolio aplikasi dengan posisi strategis sebagaimana tabel di bawah ini. Ya, tabel portfolio yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan yaitu strateginya adalah aplikasi SIP atau Sistem Informasi Pelayanan, high potensialnya adalah SMS Center. Kemudian strateginya website promosi, untuk high strateginya adalah Sistem Informasi Publik. Kemudian ada strategi dashboard kinerja, mendukung sama Sistem Informasi Publik. Kemudian Sistem Informasi Lead Bank juga sama untuk Sistem Informasi Publik. Kemudian key operasional yaitu untuk support dan aplikasi SNI Corner. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu metode WORD atau prepared secara umum mampu mengidentifikasikan kebutuhan SI atau TI dan menjadi basis rencana strategi SI-TI di Baristan Industri Surabaya, kecuali bila ada tuntutan baru yang tidak terantisipasi dan harus dilaksanakan secara proses prioritasi terhadap susulan strategi SI dan TI. Metode WORD dan prepared dikombinasikan dengan langkah prioritisasi mampu memberikan usulan-usulan langkah strategis SI-TI yang menghasilkan portfolio SI dan kondisi SI-TI secara keseluruhan mampu mendukung pencapaian sasaran strategi Baristan Industri Surabaya. Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga akuntabilitas pengelolaan SI-TI meningkat. Kemudian di bawah ini ada tambahan yaitu catatan mengenai apa saja sih seperti metode WORD prepared adalah merupakan proses identifikasi portfolio aplikasi berbasis komputer yang mendukung organisasi dan pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan analisis balance scorecard yaitu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Kemudian ada analisis PES atau political ekonomi sosial teknologi adalah analisis atau suatu alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Kemudian ada di analisis Porter's Five Forces adalah analisis yang dikembangkan untuk memahami seperti apa kompetisi di suatu bisnis berdasarkan 5 gaya yaitu customer,
atau pelanggan, supplier atau pemasok, potensial trend atau potensi pemain baru, subtitled product atau service atau produk atau layanan pengganti, dan competitive rivalry atau persaingan kompetitif. Kemudian ada tadi pengertian mengenai analisis value chain, adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasikan kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya, untuk meningkatkan diferensiasi, merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Kemudian tadi ada analisis critical success factor atau CSF. Ini merupakan suatu metode analisis dengan mempertimbangkan beberapa hal yang kritis di dalam lingkungan perusahaan untuk mendefinisikan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan kesuksesan perusahaan atau organisasi yang dapat ditentukan jika objektif organisasi lebih diidentifikasi. Kemudian ada McFarland Strategy Grid digunakan untuk memetakan aplikasi TI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan ini dilakukan pada 4 kuadran, yaitu strategi, high potensial, key operation, and support. Demikian paparan review jurnal dari mata kuliah perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.